Bisa, Jelas, bisa. Bu. Jelas. Bisa. Jelas. Jelas, Bu. Oke, luar biasa. Masih semangat ya walaupun udah jam 2 lewat 5 gitu ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Luar Lanjut, biasa. lanjut. Semoga lelah kita hari ini menjadi lilah ya. Amin. Amin. Mana nih Guru Aspian, sudah ada? Sudah ada belum? Guru Aspian? Atau lagi proses gitu ya. Oke Bapak Ibu, sebelumnya pernah dapat materi tentang modalitas belajar belum ya? Terus terang belum, Mbak. Baru kali ini. Belum Pernah ya? waktu pelatihan SGI. Masya Allah. Ada alumni SGI juga tuh di dalam sini. Ada. Ada. Masya Allah, luar biasa. Dari mana ini? Asrorudin Muhammad dari mana? Dari Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua. Masya Allah, jauh ya. Sudah siap Guru Aspian? Ya, tunggu dulu. Oh iya, oke ditunggu. Kita tunggu deh kalau gitu. Itu angkatan ke berapa? Ini Guru Asrorudin? Keberapa ya? Ke-19 apa ke-20 berapa gitu? Tahun Masya 2016 Allah. aja, saya lupa. 2016. Iya, 2016. Guru ya. Oke, sepertinya sudah siap ini ya. Dan topik, disilahkan. Cek, ada suara cek Guru? Ada. Lanjut. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Nah, Belum ada. Oke, terima kasih moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guru-guru hebat, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Oke, pada siang hari ini saya hanya ingin berbagi tentang materi learning environment atau lingkungan pembelajaran. Enggak masuk. Buang ininya, Via. Ininya hilang. Learning environment atau lingkungan pembelajaran itu bagaimana kegiatan mengajar kita itu berjalan dengan yang sesuai kita harapkan gitu ya. Atau dengan tujuan pembelajaran yang baik yang akan kita ajarkan di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuannya gitu, kita bisa memahami lingkungan belajar siswa. Kemudian kita bisa
maksudnya memahami lingkungan belajar siswa yaitu kita bisa tahu bagaimana kita akan mempelajari siswa kita dengan baik dengan tujuan yang sesuai gitu kan. Dan ketika sudah belajar, diharapkan kita memahami lingkungan belajar siswa kita, mau yang bagaimana. Kemudian support sistem proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kita itu diperlukan untuk memberikan motivasi atau inspirasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, anak itu bisa mengerjakan sesuatu ataupun salah gitu, kita tidak boleh langsung memberikan atau menyalahkan anak. Misal anak itu salah atau kurang benar, kita wajib memberikan support atau memberikan motivasi. Oh, terima kasih nak, atau semasamnya gitu ya. Kemudian lingkungan belajar, Pak Bu, ini dibagi menurut lingkungan belajar dibagi menjadi ada yang luas, kemudian ada yang sempit. Di khusus, luas, dan sempit. Dalam lingkungan belajar luas itu dan masjid. Kemudian lingkungan belajar sempit itu ada sekolah. Kemudian khusus itu keluarga. Ini apa enggak ketok? Spesifik itu kelas. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, ada 3 pusat pendidikan. Pertanyaannya adalah, kira-kira peran mana yang belum optimal? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru semuanya, peran mana yang belum optimal? Keluarga dan masyarakat. Masyarakat. Kenapa bisa masyarakat, Pak? Masih kurang berpartisipasi. Baik. Benar ya Pak ya? Peran yang belum optimal itu di masyarakat. Kenapa? Karena anak-anak itu kan jarang bertemu dengan masyarakat atau langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi peran yang belum optimal itu ada di masyarakat. Karena anak-anak umumnya itu belajar dapat pembelajaran itu dari sekolah maupun dari keluarga gitu ya. Tripusat ini sendiri itu dimunculkan gitu. Itu dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian ada pun yang sering terlupakan di sini yaitu ini. Hai orang-orang yang beriman, perihala dirimu dari keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ini diambil dari surat At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian tujuan pelatihan yaitu kita bisa mengubah paradigma ruang kelas. Kemudian mengembangkan teknik mendisplay, memotivasi dan menginspirasi guru untuk membuat ragam display dan menggunakannya sebagai sarana pembelajaran.
Kemudian bisa memanajemen kelas dan merancang desain ruang kelas. Di sini ada gambar. Kira-kira Pak Bu, nilai apa yang terkandung dalam gambar ini? Oke, boleh perhatikan gambarnya. Gotong royong, Gotong royong. ya, gotong royong atau kerjasama. Kerjasama. Oke, benar ya. Dalam gambar ini makna yang terkandung yaitu gotong royong. Adapun gotong royong yang dimaksud adalah ketika kita mengajar itu kita membutuhkan kerjasama. Kerjasama apa maksudnya? Yaitu antara siswa, baik guru, baik kepala sekolah itu harus memerlukan kerjasama. Kemudian yang selanjutnya yaitu fasilitas kelas. Fasilitas kelas itu yang pertama ada papan tulis. Tidak mungkin dalam sebuah kelas itu tidak mempunyai papan tulis, ya kan? Kemudian meja kursi guru, meja kursi siswa, almari kelas, jadwal pelajaran, papan absensi, daftar piket kelas, kalender pendidikan, gambar-gambar, poster icon, kemudian poster afirmasi, papan display, dan tempat sampah, serta tempat cuci tangan dan lap tangan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kira-kira tempat Bapak Ibu guru mengajar, kira-kira poin 14 ini sudah ada semua belum, Bu? Sudah ada. Sudah ada ya. Papan tulis, nggak mungkin kan nggak ada. Kemudian meja kursi guru, meja kursi siswa, almari, jadwal pelajaran, papan absensi. Biasanya papan absensi ini kita gunakan ketika ada anak yang tidak masuk kelas gitu ya. Kemudian ketika ada mau melihat siapa yang tidak masuk di hari itu, kita bisa tahu langsung tanpa mengecek absensi di buku gitu ya. Kemudian daftar piket kelas, kalender pendidikan, gambar-gambar. Ini bisa berupa display atau gambar-gambar afirmasi yang ada motivasinya gitu ya. Kemudian tempat sampah, gimana kelas itu mau bersih atau anak-anak itu nyaman. Ketika anak-anak itu cenderung biasanya kalau belajar suka bermain atau suka bermain kertas gitu ya. Kalau kita tidak menyediakan tempat sampah, itu pasti biasanya laci atau semen atau keramik itu biasanya jadi tempat untuk pembuangan sampah. Kemudian tempat cuci tangan dan lap tangan itu juga harus perlu disediakan. Misal kita habis menjelaskan atau menggunakan spidol atau menggunakan kapur gitu ya. Biasanya tangan kita itu terkena spidol atau kapur. Nah, itu kita diharuskan itu ada tempat cuci tangan atau lap tangan gitu ya. Biar tidak mengganggu konsentrasi siswa kita. Nah, di sini ada gambar kelas yang sudah didesain sebaik mungkin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa Bapak Ibu ambil sebagai contoh, sebagai referensi gitu ya. Ketika kita menghadapi kelas yang luas atau kelas yang sempit, kita bisa menggunakan ini.
Misal, bangku kita itu bangku yang besar atau bangku-bangku langsung meja dan kursi, itu penyusunannya itu bisa kita desain sebaik mungkin tanpa mengurangi kaidah-kaidah yang baik gitu ya. Kemudian ada penataan lingkungan fisik kelas. Ada visibilitas, aksesibilitas, fleksibilitas, kenyamanan, dan keindahan. Oke, kita buka satu-satu ya. Oke, visibilitas yaitu keluasan pandangan. Yang pertama itu tidak mengganggu pandangan siswa dan guru. Misal contoh, kita menaruh meja guru itu dekat sekali dengan papan tulis gitu ya. Nah, jadi kita duduk kemudian ada mapel masuk, kita duduk dekat dengan mapel yang menjelaskan. Nah, itu akan mengganggu pandangan siswa. Kemudian tidak terhalang pandangan pada saat guru menggunakan alat bantu. Misal guru lagi menjelaskan, seharusnya kita tidak membelakangi siswa gitu ya. Kita berada di samping, supaya siswa itu bisa langsung melihat tulisan apa yang kita, materi apa yang kita tulis gitu ya. Kemudian tidak terganggu oleh sinar matahari yang menyilaukan. Misal ada ventilasi yang siang-siang gitu kan biasanya sinar matahari itu langsung masuk gitu. Itu kita bisa menggunakan penutup atau tirai gitu untuk mengurangi matahari langsung menyilaukan ke ruang kelas tempat kita mengajar. Kemudian tempat duduk siswa tidak terlalu jauh dari papan tulis. Ini tadi Bu ya. Kita buat desain bangku itu yang bagus itu. Misal anak-anak yang visual itu kita taruh di depan, jangan terlalu jauh dengan papan tulis. Supaya apa? Anak-anak visual itu biasanya dia menangkap pelajaran itu cenderung dengan melihat. Jadi kita taruh di depan. Kemudian aksesibilitas. Mudah untuk dicapai. Letakkan barang pada tempat yang mudah dijangkau. Misal kita buat wadah, pensil, spidol atau penghapus gitu. Kita taruh atau kita buat di tempat atau bisa kita buat di tempel di papan tulis. Jadi ketika kita mau mengajar, kita tidak lagi mencari di mana barang atau alat yang akan kita gunakan untuk mengajar. Kemudian ruangan hendaknya diatur dengan baik. Ini juga tentang desain kelas yang tadi gitu ya. Kemudian jarak tempat duduk harus cukup untuk dilalui siswa. Jangan membuat bangku atau mendesain kursi atau bangku itu terlalu rapat atau terlalu mengganggu untuk siswa gitu. Kemudian fleksibilitas atau keluasan. Hendaknya mudah untuk ditata dan dipindah-pindahkan apabila pembelajaran menuntut diskusi kelompok atau demonstrasi. Misal kita buat pojok baca itu menggunakan karpet atau semacamnya gitu ya. Jadi ketika kita berdiskusi atau kita ingin menggunakan tempat itu, alat yang ada di situ bisa kita gunakan. Kemudian kenyamanan
Nah, ini faktor yang mempengaruhi kenyamanan antara lain yaitu suhu di dalam kelas, apakah lembab atau panas. Ini juga perlu diperhatikan. Gimana kelembapan suhu, gimana apakah matahari itu langsung mengenai, mengganggu siswa untuk belajar, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian pencahayaan tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Pencahayaan yang gelap juga mengganggu siswa itu untuk belajar. Apalagi anak-anak visual. Yang cenderung belajarnya itu dia melihat. Kemudian kegaduhan di luar ruang kelas. Nah, biasanya itu kan kita mengajar di kelas itu, apalagi musim pandemi kayak gini, Bu ya. Kita mengajar, kemudian kelas lain itu sudah istirahat misal. Nah, itu juga yang mempengaruhi kenyamanan siswa untuk belajar. Jadi ketika di luar kelas itu sudah istirahat atau sudah banyak hal-hal yang mengganggu gitu ya, sebaiknya kita juga diistirahatkan dulu. Kemudian ventilasi di dalam kelas, apakah cukup atau tidak? Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Kemudian prinsip keindahan. Prinsip keindahan juga berpengaruh terhadap siswa dan tingkah laku siswa. Misal, ada kelas yang kelasnya indah, banyak display, gitu ya. Ini juga berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku siswa. Kemudian berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Ruang kelas menyenangkan dan meningkatkan pengembangan nilai keindahan. Jadi, gimana kita mendesain kelas sedemikian rupa dengan kebutuhan anak-anak itu, gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi, baik mempengaruhi tingkah laku, baik mempengaruhi fokus anak-anak saat belajar. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tempat duduk. Antaranya yaitu ukuran bentuk kelas. Misal kita menemui kelas yang sempit, kemudian bangkunya itu cukup besar. Kita bisa mendesain kelas, misal bisa menggunakan menata bangku dengan cara berkelompok. Kemudian bentuk serta ukuran bangku dan meja juga perlu diperhatikan. Jangan kita boleh mendesain kelas itu berganti-ganti, cuman tetap melihat bentuk serta ukuran bangku atau kelas tersebut. Gitu. Kemudian jumlah siswa dalam kelas juga perlu diperhatikan. Kemudian komposisi dalam kelompok, jumlah kelompok dalam setiap kelas, kemudian jumlah siswa dalam setiap kelompok itu perlu diperhatikan juga. Nah, ini ada contoh desain kelas. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, serta 6. Nah, ini bisa jadi referensi kita. Nah, kira-kira kalau kelas-kelas yang luas atau bangku-bangku yang agak besar, itu kita mudah untuk mendesainnya. Tapi ketika kita menemukan kelas yang sempit, kemudian anak-anaknya itu banyak, dan bangkunya itu ketika kita susun berjarak, itu pasti tidak akan muat. Nah, mungkin gambar nomor 2 atau gambar nomor 4 ini bisa kita jadikan referensi, atau nomor 5 ini bisa kita jadikan referensi. Jangan sampai sudah siswanya banyak, kita mendesain bangku itu berjarak kemudian sampai penuh gitu ya. Kelasnya sampai penuh dengan kursi dan meja.
Nah, itu jadi tidak ada tempat lagi untuk anak-anak misal melakukan baca bersama atau melakukan praktek. Nah, jadi desain kelas ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, nih, sesungguhnya ketika mengajar, guru itu didampingi oleh puluhan asisten, tapi sayang sekali dia tidak menyadarinya. Puluhan asisten itu diantaranya adalah dinding kelas yang hanya dia membisu. Maksudnya gimana? Jadi di dinding-dinding itu kita bisa buat misal display atau buat papan afirmasi yang di dalamnya itu ada motivasi atau ajakan, kalimat-kalimat ajakan yang tanpa kita mengajari, siswa itu membaca itu. Nah, itu termasuk asisten yang dimaksud. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan siang hari ini. Nanti kita perdalam dalam sesi pertanyaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat. Dapat bermanfaat enggak? Sairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan Guru Asfian Taufik tentang sampai anak muridnya tidur gitu ya. Gitu ya Guru Taufik. Oke Bapak Ibu sekalian masih semua. Halo Bapak Ibu. Ya, halo. Iya, hadir. Halo. Halo. Ya, halo hadir. Mohon Hadir. maaf suara putus. Iya. Suaranya putus-putus nggak apa-apa ya. Tapi masih bisa menerima materi dengan baik. Kita mau lihat tepuk semangatnya. Bisa nggak tepuk semangat? Iya, bisa. Bisa ya, tepuk semangat. Gitu ya. Semangat. Semangat gitu ya. Oke. Bapak Ibu. Oh, udah ada yang azan ya? Di mana itu azan? Wilayah Timur. Sudah ada yang azan karena kita dari berbagai daerah. Wilayah Timur ya, luar biasa. Karena ini Zoom meetingnya dari berbagai daerah. Ada yang dari timur, ada yang dari barat gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Coba ini dong. Saya ke guru siapa ya? Siapa ya? Saya nggak bisa lihat dulu juga ini. Nur Aida, buat satu kalimat. Nanti silakan di ini ya, di oper ke teman lainnya, sebutkan namanya siapa, silakan. Aturannya buat kalimat menggunakan kata benda. Kata awali kata benda dan diakhiri dengan kata benda. Misal saya ya, saya mencuci baju gitu ya. Nah, silakan Ibu lanjutkan baju, dilanjutkan dengan kata kerja atau kata apa, nanti diakhiri lagi dengan kata kerja. Silakan Ibu. Baju dicuci Adit. Oke, silakan oper ke rekan guru lain, Ibu.
Ke Ibu Anik. Ibu Ani. Ibu Anik Iya. Purwati. Silakan Ibu Ani. Ini oke, Guru Ani Purwati silakan. Baju dicuci oleh Adit. Baju di Adik. Oke. Baju adik dicuci Adit gitu ya. Adit, Adit jangan cuci baju lagi. Le? Ani? jelas ya suara saya? Terdengar tapi tadi putus-putus. Bisa dilanjutkan Guru Ani, silakan. Kata kuncinya Adit ya. Iya, Adit. Adit pergi ke pasar membeli sabun cuci. Ya. Adit pergi ke pasar membeli sabun cuci. Silakan oper ke guru lainnya, Guru Ani. Bentar ya. Guru Fitria Catur. Oke, Guru Fitria Catur. Nah, mana tuh orangnya? Mana ada Guru Fitria Catur? Fitria Catur. Fitria Catur. Sabun cuci ya, sabun cuci. Ya, betul. Sabun cuci diletakkan Adit di dapur. Oke, Sabun open. cuci dibeli di supermarket. Silakan oper Guru. Sabun cuci diletakkan Adit di Sabun dapur. cuci Oke, silakan diletakkan di oper dulu. dapur. Sabun cuci Adit diletakkan di dapur. Oke, saya oper kepada Bunda Ervita. Bunda Ervita Lestianingsih. Iya Bunda, gimana? Maaf nggak konsentrasi. Buat kalimat dengan menggunakan kata benda dan diakhiri dengan kata benda. Kata kuncinya dapur. Gelas diletakkan di dapur. Aduh, suaranya nggak jelas. Di dapur, guru hebat sekalian. Alhamdulillah masih semangat. 2:30. Untuk rekan-rekan guru wilayah timur yang sudah memasuki waktu sholat asar, kami persilakan untuk melaksanakan ibadah sholat asar terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang ketiga. Di sini materinya akan disampaikan oleh Guru Asep Irama, Master Pendidikan. Materi yang disampaikan nanti yaitu tentang manajemen kelas, bagaimana kita mengelola kelas. Kita sudah mengetahui bahwasanya modalitas belajar kita sudah tahu, lingkungan belajar kita sudah pelajari barusan. Jadi bagaimana cara kita memanajemen kelas dengan baik. Nanti akan dibahas, bahkan akan dibahas lebih detail oleh pakarnya yang sungguh luar biasa. Kepada Guru Asep Irama kami persilahkan.
Mohon maaf Bapak Ibu yang masih menghidupkan mikrofon untuk dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya saja. Terima kasih. Oh, luar biasa. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Semangatnya sangat luar biasa semangat pagi hari ini. Ya. Terima kasih buat Siang menjelang sore atuh. Oh iya, kita kan masih semangat pagi ya, bukan selamat pagi. Oke, teman-teman semua para guru yang hebat sudah sempat hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk sedikit berbagi dari kegiatan hari ini, kegiatan yang sudah didapatkan beberapa bulan yang lalu dari para master yang ada di Sekolah Guru Indonesia. Adapun judul materi saya yaitu manajemen kelas. Ya, kalau manajemen kelas sebenarnya guru-guru semua di sini sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu di bangku kuliah. Saya yakin itu ya. Karena kita sebagai seorang pendidik tentunya kita sudah memiliki dan mendapatkan ilmu ini terlebih dahulu di bangku kuliah ya. Oke, tapi yang bangku kuliahnya nyampe kuliah ya, nggak nyampe gerbang kuliah. Oke, sebelumnya mari perkenalan dulu guru-guru semua. Perkenalkan, nama saya Asep Irama, nama seorang penyanyi dangdut. Luar biasa, nggak eksis orangnya, eksis namanya jadilah ya. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Ya, Asep Iramanya sudah alih profesi. Sekarang saya sudah menjadi seorang guru gitu ya. Saya berasal dari Desa Sukorejo, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Nih, buat guru-guru yang ada di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau dan sekitarnya nih, kalau ke Merasi, daerah kami disebut dengan Merasi ya. Mampir boleh, silahkan ya. Kalau masuk nanti ada Bukit Botak, nah sebelah Bukit Botak itu ada di bawahnya itu ada rumah saya ya. Ya, saya kegiatan utamanya sebagai pengajar, guru gitu ya, di salah satu instansi di SDIT Al-Quduah, sekolah swasta di Kabupaten Musirawas. Ada beberapa kegiatan organisasi yang saya ikuti. Saya sebagai trainer di beberapa kegiatan, ada trainer Microsoft. Saya ini teman-teman yang lain, saya sudah duluan ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang pengimbasan ya sekarang. Terus saya juga di Google, di Microsoft Office, ada juga di Google. Saya penyuluh anti korupsi KPK LSP KPK tahun 2020. Saya juga penyuluh anti narkoba. Saya mendirikan satu organisasi keguruan yaitu Yakin Musirawas. Saya selaku ketua JSDI Kabupaten Musirawas. Kalau tadi wakilnya, sekarang saya karena ini baru dirintis juga, saya Terputus, nggak ada suara. Jaringan mungkin Bu, karena biasanya tempat Guru Asep itu memang jaringannya agak susah dia.
Mohon ditunggu ya. Oke, mohon maaf para rekan bimbing sekalian. Nah, ini udah masuk lagi nih. Ini Guru Asep ya? Iya, cuman laptop saya tidak bisa ini Guru Aris. Bisa minta dibantu Guru Aris. Kirim aja filenya. Oke, sebentar ya saya. Di cek Guru Aris. Ya, sudah dikirim. Oke, sebentar Guru Aris. Oke, kan guru sekalian, mohon ditunggu ya. Ini sedang proses transfer file ya, bukan transfer uang ini. Harap tunggu karena memang biasanya kalau jaringan di tempat Guru Asep itu agak lemah ya. Yang penting jangan semangatnya yang lemah. Kalau sinyal nggak apa-apa yang lemah ya. Tapi kayaknya hari ini sinyal di tempat Guru Ane luar biasa nih. Kenceng kayaknya. Oke, baik Guru Aris, saya juga sudah kirim file ke Guru Aris. Nanti kalau saya tersendat lagi, tolong ya Guru Aris ya. Biasa ini banyak rewangan, jadi sinyalnya ikut rewangan kayaknya. Oke, baik Guru sekalian, saya lanjutkan ya. Itu perkenalan singkat saya. Nah, sebelum saya mulai untuk manajemen kelas nih guru-guru semua, saya minta deh tolong di chat ya. Apa sih menurut guru-guru penting pendidikan atau mental yang sehat? Nah, saya minta di chatting aja coba. Menurut guru semua, penting pendidikan atau mental yang sehat? Atau misalnya saya minta dua orang, coba satu orang aja siapa yang ini, yang bisa jawab atau memberikan ininya argumentasinya, coba. Dua orang, silakan langsung buka mic-nya. Ada yang mau berikan argumentasinya, silakan. Ya, silakan. Sehat atau iya.
Pendidikan atau mental yang sehat, Bu? Menurut Ibu, penting yang mana? Oke, ada yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada? Menurut Bapak Ibu, penting pendidikan atau mental yang sehat? Coba saya, Pak. Oke, silahkan Ibu. Perkenalkan namanya dari mana? Silahkan. Saya Ibu Raida dari SDI nomor 28 Bom Kemanang. Saya akan Silakan. memberikan argumen tentang bagaimana apa itu pendidikan yang sehat atau mental yang sehat. Karena kita di sini, Pak, pemaparannya di harusnya dulu mentalnya yang sehat, karena walaupun misalnya pendidikannya tinggi tapi mentalnya tidak sehat, itu tidak akan bermain imbang. Itu secara singkat, Pak. Itu dari pemahaman secara luasnya, alangkah bagusnya kalau dua-duanya bagus, pendidikannya juga bagus, mentalnya juga sehat. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ibu. Luar biasa. Oke, saya minta intinya Ibu memilih mental yang sehat. Oke, siapa? Ada lagi? Satu orang aja? Singkat. Silakan. Oke. Oke, silakan langsung. Ya, terima kasih Nama untuk dan dari mana? ya. Nama dan dari mana? Oh, nama Budiani, asal dari SDN Lebak Bulus 04 Jakarta Selatan. Luar biasa dari Jakarta. Silakan Ibu. Ya, menurut saya antara pendidikan dengan mental yang sehat adalah bahwa mental yang sehat itu merupakan awal pendidikan itu mulai dari usia dini sampai dengan usia orang dewasa. Perlunya pendidikan itu seperti untuk apa namanya di non formal, formal dan informal itu berdasarkan atau sumber dengan bermodalkan mental yang sehat. Dengan mental yang sehat semua dapat melakukan usaha apapun yang yang sesuai dengan pendidikan. Terima kasih Bapak Asep. Assalamualaikum. Gimana, Guru Asep? Apakah terpental ini Guru Asep? Halo, cek. Oke, Ya. baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, dari kedua pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya mental yang sehat adalah sesuatu yang utama dari pendidikan itu sendiri. Kita bisa membayangkan, ada dokter atau dokter, ya, pendidikannya, tapi mentalnya nggak sehat, kira-kira berguna nggak pendidikannya? Tentu saja tidak. Tidak. Iya. Nah, kenapa kita mementingkan mental yang sehat? Mental yang sehat akan membentuk jiwa yang kuat. Disitulah pentingnya pendidikan. Baru kita masukkan pendidikan-pendidikan. Nah, bagaimana cara membentuk mental yang sehat dan kuat di dalam pendidikan? Nah, salah satunya adalah dengan cara manajemen tempat mereka mendapatkan pendidikan, yaitu di kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, para guru yang sempat hadir pada siang hari ini, apa sih manajemen kelas itu? Manajemen kelas itu pada intinya, kata Bapak Susilo Adi, bahwasanya ada satu ruangan, ya, yang dimana di dalam ruangan itu terjadi kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh seorang guru. Nah, di dalamnya terdapat faktor-faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran.
Mungkin ada yang kursi, meja, papan tulis, dan itu sebagai faktor pendukung dari kegiatan belajar mengajar. Nah, inilah manajemen kelas, ya. Nanti secara spesifiknya akan kita bahas satu persatu. Mengapa kita perlu memanajemen kelas? Yang pertama, tujuannya adalah supaya tercipta kondisi kelas yang kondusif. Kenapa? Kita seorang guru nih, terbayang atau tidak, jika kelas itu tidak kondusif, kursi di mana, papan tulis di mana, anak duduk sembarangan, maka tidak akan terjadi pembelajaran yang kondusif dan tujuan pembelajaran tentu saja tidak akan tercapai. Terus yang kedua, terciptanya kelas yang aman dan nyaman. Kenyamanan dan keamanan kelas akan mempengaruhi mental siswa. Bayangkan, tidak semua siswa itu memiliki mental yang sama. Guru-guru semua bisa melihat ada anak yang pemalu, ada anak yang suka main, ada anak yang tidak mau maju tapi di belakang main-main. Nah, ini semua kita perlu manage. Kita perlu sesuatu hal cara agar tercipta kelas ini aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Baik siswa yang kinestetik, baik siswa yang auditori maupun yang visual, mereka bisa belajar bersama dengan kenyamanan yang sama dan keamanan yang sama. Kita bisa melihat nih, teman-teman, orang-orang yang di luar sana nih, belajar mereka saat ini, jangankan mau belajar, mereka melihat sesuatu hal yang tidak tidak pas dengan mereka, maka mereka akan tidak aman. Misalnya di situ banyak misalnya lagi terjadi perang atau lagi apa di luar kelas, maka siswa tidak akan konsentrasi dengan belajarnya. Nah, ini keamanan perlu. Terakhir adalah tentunya agar tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola dan memanajemen kelas? Itu ada 3. Yang pertama, ada pengelolaan kelas. Yang kedua, ada pengelolaan siswa. Dan yang terakhir, ada kompetensi pendidik. Mari kita bahas satu-satu. Pengelolaan kelas. Nih, guru-guru semua bisa melihat dulu deh, sebelum melihat tulisannya, melihat dulu ruangannya. Coba, ruangan ini sebenarnya sederhana guru semua. Oke lah kalau furniturnya bagus, tapi lihat ruangannya. Di ruangan ini ditata seperti kafe. Jadi mereka membuat blok-blok untuk kegiatan pembelajaran. Di tengah-tengahnya diberikan rikar, ambal untuk menonton. Di sini kita bisa melihat. Coba guru lihat. Apa yang sudah gurunya lakukan dalam penataan kelas ini? Yang pertama, mereka menata layout ruangannya. Batas untuk belajar di mana, bermain di mana, media di mana, tempat belajar di mana, papan tulis di mana. Itu semua mereka tata. Enak ya lihatnya ya. Kan standarisasi ruangan itu sama di Indonesia ini. Ya, 6x8. Mungkin ada sebagian tidak, mungkin, tapi standarisasi secara nasional itu sudah ada. Artinya luas ruangan itu sama, seharusnya begitu. Ya, mudah-mudahan sama. Terus yang kedua ada ventilasi. Nah, ini sudah disinggung oleh guru Taufik tadi, Asfian Taufik. Ventilasi ini penting. Kecuali yang ber-AC ya. Kalau yang ber-AC lain. Ventilasi mempengaruhi daya dukung dalam pembelajaran. Kurang udara masuk, maka akan mengurangi daya serap anak. Habis olahraga, anak-anak masuk pakai kaos kaki, busuk kemana-mana, ya kan? Sedangkan udara tidak segar, ventilasi kira-kira asin di mana-mana gitu ya. Nah, anak-anak tidak akan konsentrasi. Terus yang ketiga ada pencahayaan. Nah, ini penting. Jangan sampai anak tuh melihat papan tulis silau. Atau misalnya anak-anak itu melihat sesuatu
gelap, tidak terlihat, tulisan tidak terlihat. Nah, ini penting. Kita harus perhatikan itu semua. Terus keempat adalah kebersihan. Tentu kebersihan menjadi salah satu hal penting dalam pendidikan. Karena ini juga akan membentuk karakter anak. Kebersihan akan membentuk mental anak. Kebersihan juga akan membentuk kepercayaan anak. Jika sekolah bersih, aman, nyaman, anak itu jangankan keluar, ya kan? Mau pulang aja males. Karena dia nyaman di kelas. Ya, guru itu nggak usah ngajar nulis di papan tulis, mereka nyampaikan sama ngumpul aja udah nyampe materinya. Karena nyaman, bersih di situ. Ya. Terus luas. Nah, luas yang dimaksud ini luas tempat belajar berapa. Kita harus melihat nih dalam ruangan sampai 8 ini untuk belajar berapa nih. Untuk mereka berkumpul di berapa nih, untuk mereka melakukan kegiatan praktek misalnya, kita bagi aja, misalnya 2x2, 2x2, 2x2 misalnya begitu. Seperti yang digambar ini, mereka menyiapkan itu semua. Furniturnya juga harus kita perhatikan, jangan sampai furnitur yang tidak berarti di dalam kelas tetap dimasukin, ya. Furnitur yang berat juga dimasukin. Furnitur yang tidak mendukung daya pembelajaran itu juga dimasukin. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kelas itu penuh dengan furnitur yang tidak berguna atau yang tidak mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Misalnya alat drum band ada di situ, tumpukan buku yang sudah tidak dipakai masih di situ, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, dari keenam ini guru semua kita harus bisa mengelolanya dengan baik, lalu berilah checklist. Nah, ini saran dari saya. Dari 6 ini dibuat kolom-kolomnya, berikan checklist. Layout-nya gimana, sudah apa benar apa belum, ventilasi sudah benar apa belum, pencahayaan sampai furniturnya. Supaya kita mengingatkan kita bahwasanya yang kita lakukan sudah sesuai. Terus yang kedua adalah pengelolaan siswa nih. Apa yang harus kita lakukan dalam mengelola siswa? Nah, ini sudah disampaikan oleh Guru Aris. Yang pertama adalah kita perhatikan psikologi perkembangan anak itu tersebut. Jadi anak itu kan beda-beda tingkatan psikologinya. Guru kelas 5 disuruh ngajar kelas 1, pasti gaya belajarnya juga beda, anaknya beda, metode beda. Ini harus kita pahami sebagai seorang guru. Jangan ujuk-ujuk gaya belajar kelas 5 dibawa di kelas 1, atau kebetulan yang kelas 5 nggak hadir, terus gaya belajar kelas 1 dibawa ke kelas 5. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah modalitas pembelajaran. Nah, modalitas pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Guru Aris, bahwasanya ada 3 modalitas pembelajaran. Ya, ada pembelajaran menggunakan media audio, visual, dan audiovisual. Nah, ini dilihat dari karakteristik anaknya. Kalau banyak yang audio, maka kita perbanyaklah cara menggunakan metode audionya. Kalau hasil surveinya di kelas itu banyak yang visual, maka perbanyaklah metode-metode yang menggunakan visual. Kalau anak itu banyak yang auditori, maka lakukanlah metode yang bisa memberikan rangsangan kepada anak-anak yang auditori. Penetaan letaknya juga, ya, seperti yang Guru Aspian Taufik katakan tadi, untuk yang visual letaklah di bawah jajarkan mereka untuk di bangku paling depan, gitu kan. Nah, ini penting karena ini akan mempengaruhi daya belajar mereka. Terus metode pembelajaran ini juga penting. Mana metode salah satu penunjang wajib dalam pembelajaran. Nah, jangan cuma ceramah saja, padukanlah dengan metode-metode lain agar semua karakteristik anak ini masuk semua, yang audio dapat, yang visual dapat, yang kinestetik dapat. Jadi bagaimana kita mengemas satu pembelajaran yang menggunakan metode banyak metode atau mix metode. Nah, ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran juga. Jangan hanya ceramah saja, nulis saja, didikte aja. Nah, itu audio yang visual nggak akan dapat gitu. Nah, kita harus memadukan itu. Yang terakhir adalah tentang media pembelajaran.
Nah, media pembelajaran ini juga penting. Media pembelajaran kita ambil, tidak semua pembelajaran harus diberikan media, tidak guru semua. Tapi kita pilih pelajaran mana yang kira-kira itu paling sulit dipahami oleh siswa kita. Kita cari nih. Ternyata matematika tentang perkalian paling sulit nih guru. Gimana ya? Cari cara supaya anaknya mudah paham dengan cara lain. Misalnya dengan bermain, atau games, atau membuat media yang dipadukan dengan kehidupan sehari-hari. Itu bisa. Kita buat medianya dan kita coba. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi juga hasil belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah kompetensi pendidik. Kita sebagai pendidik, ingat bukan pengajar ya, pendidik. Beda pengajar dengan pendidik. Nah, kita akan mendidik anak-anak kita. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Pertama, suara. Suara jangan lemes ketika pagi-pagi, siang. Kalau lemes kita menyampaikan materi, materi tidak akan pernah didengar sama anak-anak. Kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka antusias anak akan terasa dengan kita. Apa kabarnya? Nah, dengan suara yang jelas, keras, maka anak-anak akan terpancing emosinya dan menjawab juga sama seperti kita. Nah, ini penting bagi seorang pendidik. Ya, suara harus jelas, intonasi harus jelas. Ya. Terus yang kedua adalah kontak mata. Perhatikan anak yang akan belajar dengan kita satu-satu bila perlu. Ya, karena kontak mata sangat penting. Artinya apa? Ketika anak diperhatikan dengan mata kita, artinya mereka itu merasa kalau mereka itu dianggap ada gitu. Misalnya ada pertanyaan, yang jawab sudut kanan, yang kita lihat sudut kiri. Kira-kira gimana nih perasaan kita? Saya kita nanya di sudut kanan, terus mata pengajarnya di sudut kiri misalnya. Kan nggak enak gitu ya. Ya, nah jadi kita harus merasakan bagaimana kehadiran mereka dengan cara mengontak mata, dengan melihat mereka. Oke, silakan Nanda, misalnya apa jawabannya, misalnya seperti itu. Ya. Oke. Yang ketiga adalah gerak dan mimik wajah. Kalau kita mengekspresikan kebahagiaan, maka mimik dan gerak wajah kita juga harus bahagia. Jangan bahagia tapi nangis. Ya. Atau misalnya mengekspresikan apresiasi kepada anak kita. Oh, tepuk tangan buat semuanya, tapi sambil marah misalnya mukanya. Nah, ini harus disesuaikan ya. Terus yang keempat adalah posisi. Posisi ini adalah posisi kita sebagai seorang pengajar. Tempatkanlah posisi kita ini dengan baik. Ketika mengapresiasi anak, maka dekati anak tersebut. Tunjuk dia jika perlu. Ya kan? Lambaikan tangan kita. Terus berikan sesuatu hal yang mereka itu bisa mendekatkan diri kepada kita. Ya. Misalnya kalau kita mengapresiasi, maka tangan kita arahkan, wajah kita kearahkan ke mereka. Jangan membelakanginya. Ya. Terus yang kelima adalah kehangatan. Berikan kehangatan kepada mereka, interaksi yang cukup agar mereka merasa dekat dengan kita. Ketika siswa nyaman, aman dengan kita, merasa dekat dengan kita, maka pembelajaran yang kita sampaikan akan mudah didengar oleh mereka. Kenapa? Saya pernah merasakan ada guru nih galak banget. Saya dulu gitu ya, SMA, ingat guru akuntansi karena saya jurusan IPS dulu. Galak banget. Kalau nggak ngumpul PR pasti kena hukum. Kalau misalnya salah, misalnya di bawah KKM misalnya 50 gitu, saya dapat 30. Itu loh, udah dimarah segala macam lah. Akhirnya tidak ada kehangatan di situ. Jadi siswa itu kalau ketemu dia males gitu ya. Nah, jadi bukan mau bertanya, seharusnya kalau mereka dekat itu bertanya, Pak ini gimana ya, susah ya gini. Tapi kalau mereka itu sudah tidak suka, jadi akan menjauh. Nah, maka berikanlah kehangatan itu kepada siswa kita, anak kita, agar mereka itu berani dekat dengan kita. Ya, jika ada masalah, baik pembelajaran atau apa, mereka akan bercerita dengan kita.
Gitu ya. Baik, guru semua kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam mengajar. Hindari disrupsi. Nah, satu hal yang tidak boleh dilakukan di seorang guru di dalam kelas. Pertama, kehabisan waktu. Nah, biasanya nih gini, kita asik menceritakan sesuatu, terus waktu pembelajaran, materi belajar nggak nyampe. Nah ini, kita harus manage waktu kita. Kita misalnya apalagi dalam masa pandemi, misalnya dapat 30 menit. Maka 30 menit itu 5 menit pembukaan, 15 menit belajar, 5 menit pertanyaan dan penutup. Nah ini harus kita manage nih. Agar materinya tersampaikan. Jangan sampai kebanyakan cerita atau melakukan satu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi tujuan pembelajarannya nggak nyampe. Nah, ya ini harus kita manage waktu. Yang kedua adalah instruksi yang tidak lengkap. Instruksi yang tidak lengkap itu adalah kita memberikan perintah kepada anak, tapi nggak lengkap. Nah, tolong sepatunya simpan. Kan nggak lengkap itu. Entah disimpan di tas sama dia nanti, entah disimpan di mana, di WC di mana, kan penting disimpan. Nah, harus lengkap. Nah, simpan sepatunya di rak sepatu. Nah, begitu, ya. Jadi berikanlah instruksi yang lengkap. Ketiga, jangan bolak-balik kalau kita memberikan materi. Materi pertama udah disampaikan, set balik lagi ke belakang. Anak bingung, jadi tidak terstruktur anak itu menangkap pembelajarannya. Ini gimana sih guru bolak-balik katanya misalnya seperti gitu ya. Nah, ini hindari memberikan pembelajaran yang sifatnya bolak-balik ya dalam satu materi itu. Terus instruksi yang berulang-ulang. Nah, ini yang keempat. Jangan sampai kita memberikan instruksi berulang-ulang. Maksimal 3 kali. Kalau lebih dari itu nggak akan didengar sama siswa. Yakinlah. Nggak akan didengar lagi. Alah guru itu. Alah. Dah nggak usah dengar. Kenapa? Karena sudah terlalu sering instruksi itu. Instruksi yang kita lakukan cukup 1, 2, 3. Lakukan tindakan. Jangan terus saja. Diam terus saja. Ya. Tapi 1, 2 cukup. Tapi beri tindakan. Jangan didiamkan. 1 biarin teguran, 2 kasih teguran lebih dekat, 3 baru kasih hukuman. Kenapa? Supaya kita tidak memberikan instruksi yang berulang-ulang yang akibatnya tidak akan didengar oleh siswa. Terakhir adalah pemenggalan materi yang tidak tepat dalam pembelajaran. Kenapa? Karena misalnya nih, Nak, nanti di rumah belajar ini ya, tapi materinya nggak selesai. Ya. Jadi kita memenggal satu perintah atau materi yang diberikan kepada siswa nggak pas. Siswa akan bingung ngerjain apa. Gitu. Ini harus jadi kelima ini harus kita perhatikan. Saya ulangi lagi, kehabisan waktu itu kita manage waktu kita dalam penyampaian materi agar materi yang disampaikan lengkap dan utuh. Ya, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kedua, instruksi yang tidak lengkap. Jangan sampai memberikan perintah kepada anak tidak lengkap. Karena apalagi anak SD ya. Maka berikanlah instruksi yang lengkap. Instruksi yang bisa memberikan mereka nalar yang, oh iya ke sini. Oh iya, jangan, ini gimana ya? Akhirnya mereka membuat keputusan sendiri. Terus jangan bolak-balik kita menjelaskan materi. Terakhir, terus selanjutnya instruksi berulang-ulang yang akan mengakibatkan instruksi kita tidak akan didengar oleh siswa. Terakhir, pemenggalan materi yang tidak tepat akan mengakibatkan siswa bingung. Ya. Kita lanjut. Nah, thank you. Ya. Oke. Baik, guru-guru hebat semua. Karena tulisannya sudah thank you berarti terima kasih. Ini artinya saya harus mengakhiri sesi saya ini. Baik. Silakan moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak untuk Guru Asep Irama atas materi yang sungguh luar biasa. Bagaimana cara kita memanajemen kelas. Kadang memang kita sebagai guru mengabaikan hal-hal ini ya Ibu Guru sekalian ya. Mungkin ada yang sudah memperhatikan ini, ada yang kadang kita sekedar ngajar-ngajar aja gitu ya.
Nah, untuk selanjutnya, ini materi yang terakhir. Untuk Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, silakan siapkan dulu pertanyaannya. Tapi kita dengarkan dulu materi yang terakhir, yaitu tentang pembuatan display kelas. Apa itu display kelas? Bagaimana cara membuat display kelas yang bagus, yang efektif, yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Guru Muhammad Afiq Al-Amin, SPDI SGI. Beliau adalah salah seorang pendidik di SDIT Al-Qudwa Musirawas dan pernah mengenyam pendidikan di strata 1 di SAIS Bumi Silampari Lubuk Linggau pada tahun 2016. Untuk lebih lengkapnya, silakan Guru Afiq, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Bagaimana Guru Afiq, sudah siap? Sebentar, lagi nyiapkan materi dulu. Oke. Mungkin isi sesi pertanyaan dulu Guru, sekitar 2 aja. Nanti kita lanjut materi terakhir. Oke. Baik Bapak Ibu Guru, sambil menunggu Guru Afiq menyiapkan materi terakhir kita hari ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau bisa di chat ya, di ini via chat di Zoom kita. Adakah yang ingin bertanya? Silakan Izin raise bertanya. hand. Oke, ini siapa? Silakan sebutkan nama dan asal. Oke, terima Di kasih depan kamera. Coach. Saya Wahyudi Oke. dari Kepulauan Seribu. Silakan Pak Wahyudi. Ya, ini mengenai tadi materi tentang Pak Asep. Bolehkah kita melibatkan orang tua murid dalam melakukan manajemen kelas atau penataan kelas begitu? Karena selama ini di lingkungan yang kita lihat di sekolah-sekolah Jakarta ataupun di Jabodetabek masih bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua murid begitu. Apakah boleh? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Langsung dijawab atau gimana ini Guru Asep? Atau tampung satu, ini ditampung dulu? Tampung dulu aja, satu lagi. Oke, satu lagi silakan untuk rekan-rekan guru lain yang ingin bertanya. Atau ada yang via ini, via chat? Coba saya lihat. Tadi saya sudah chat. Tadi saya udah Oh ya. chat. Oh Bu, ya. Sudah chat ya Bu. Coba kita cek ya Bu ya. Oke, kita lihat dulu. Oh ini ya, bagaimana? Mana sih? Iya. Cara siswa yang menyendiri, suka menyendiri. Coba diulangi Bu, bagaimana? Bagaimana cara menghadapi siswa di sekolah yang suka menyendiri dalam semua kegiatan di sekolah. Terima kasih. Bu Ini ditujukan ke guru siapa? Ya. Ini ditujukan ke guru siapa pertanyaannya? Ini ya? Pak Asep Irama. Pak Asep Irama. Pak Asep Irama juga. Oke, terima kasih Bu. Iya Bu. Oke, Guru Asep bisa langsung dijawab. Ini udah 2 pertanyaan. Oke, baik. Saya ke Bapak Wahyudi tadi ya. Oke, Pak Wahyudi, seyogyanya itu sangat bisa karena memang tripusat pendidikan itu adalah masyarakat, orang tua dan sekolah. Ini kalau
kita melibatkan wali itu sangat bagus, ya, sangat bagus dan sangat bisa. Artinya kita dapat menjalankan tripusat pendidikan. Nah, tapi saat ini, apalagi di saat pandemi gitu ya, ini akan sulit terjadi karena pembelajaran karena banyak di rumah gitu ya. Tapi kita coba nanti gini. Saya pernah begini, Guru Wahyu. Ketika itu saya mendesain satu kelas, itu kebetulan waktu itu ada lomba. Suaranya kok nggak keluar, Guru Asep? Iya nih, sayang sekali pengen tahu jawabannya saya. Oh iya, mungkin terkendala sinyal ya. Kita tunggu aja Guru Asepnya kembali lagi. Jadi, cek dengar suara saya? Oke, bisa didengar. Lanjutkan Guru. Oke. Guru. Nah, jadi ini saya ya, Asep ya. Saya pakai HP teman. Nah, jadi tujuan utama dari Maaf Guru Asep, suaranya kecil. Masih kecil. Gimana? Oke, good. Oke, jadi saya dulu pernah Guru Wahyu. Awalnya dulu saya melakukan lomba kelas waktu itu. Nah, di dalam lomba kelas itu awalnya saya hanya memerintahkan untuk membuat display di rumah masing-masing. Dengan sudah melakukan kelompoknya, misalnya ini adalah display untuk pembelajaran, ada display untuk yang jangka panjang, ada display yang 3 bulan, ada yang display 1 minggu harus berjalan. Punten Guru, masih kecil suaranya. Masih kecil ini suaranya. Sekarang gimana? Oke, good. Next. Lanjut. Oke. Malah menghilang ini Mas suaranya. Susah ya? Cek. Oke, cek good. Lanjut. Nah, jadi awal setelah siswa saya berikan materi, setelah dibagikan, ternyata antusias orang tua sangat bagus. Mereka mengerjakan display itu bersama orang tua, dan ternyata displaynya diantar sama orang tua. Karena mungkin display ini tadi alhamdulillah bagus semua. Jadi takut khawatir di jalan itu rusak, diantar sama orang tuanya. Dan luar biasanya lagi, ketika sampai kelas, itu kan di dinding itu sudah saya bagi. Jadi dinding untuk yang display tahunan, yang jangka panjang, ada display yang 3 bulan sekali harus diganti, dan ada display yang 1 minggu sekali diganti. Nah, mereka menempelkannya. Orang tua itu yang nempel, yang nyusun ternyata. Saya begitu sampai luar biasa, saya kaget dan tidak percaya kalau orang tua itu ikut serta dalam kegiatan itu waktu itu. Artinya, kita bisa melihat bahwasanya ada juga keinginan orang tua yang ingin membantu sekolahnya agar menjadikan mereka ingin berkontribusi walaupun hanya sedikit gitu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya kita bisa nih mengambil peran untuk memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk berkolaborasi. Kita tawarkan terlebih dahulu.
Nah, caranya gimana? Caranya kita melalui siswa. Anak-anak nanti silakan buat display di rumah, begini-begini silakan dilakukan bersama orang tua. Nah, coba seperti itu nanti Guru Wahyu ya. Terus tadi dari guru siapa ya satu lagi ya? Budiani. Guru, iya. Bagaimana? Bagaimana anak yang pendiam gitu ya? Nah, dari anak pendiam kalau di sekolah saya itu melakukan dengan dua hal. Pertama, kita lakukan pendekatan orang tua. Lihat kebiasaan mereka di rumahnya. Kita komunikasi dengan orang tua dari mulai kebiasaannya, terus kemampuannya apa, terus tingkat emosionalnya di rumah bagaimana. Karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil modalitas yang tepat untuk dia. Setelah kita mengetahui ketiganya, kita komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua, lalu lakukan survei melalui survei modalitas pembelajaran. Nanti akan diberikan sama Guru Aris. Nanti insya Allah akan dikasih linknya sama Guru Aris. Nanti saat tanya jawab, ya. Nah, ketika kita sudah tahu anak ini masuk ternyata audio visual atau audio, nah nanti kita bisa lakukan, oh ternyata anak ini seperti ini, maka lakukan pendekatan. Dalam buku PPI, pendekatan pendidik inklusif, dalam sekolah inklusif ada materi PPI namanya. Materi pendekatan pendidikan inklusif, di mana kita memodifikasi kurikulum khusus, RPP khusus untuk satu anak atau dua anak yang digolongkan sama. Misalnya sama-sama pendiam. Nah, nanti di dalam kegiatan pembelajaran si pendiam ini, setelah kita mengetahui dia modalitasnya apa, maka kita akan lakukan pendekatan khusus setelah yang lain diberikan tugas. Misalnya begini, anak nih belajar, kita kasih catatan, misalnya silakan kerjakan soal 1-5 setelah belajar, setelah kita jelaskan, mereka mengerjakan soal, maka kita beralih kepada anak yang pendiam tadi. Dengan cara, tapi sebelumnya kita sudah tahu dulu, dia ini anak estetik, audio atau visual, atau audiovisual. Lakukan pembelajaran khusus untuk anak ini tadi, selama 5 menit paling sedikit dan 10 menit paling banyak. Kenapa? Karena biasa anak seperti ini akan lebih cenderung pemalu, ya. Nah, jadi kita survei terlebih dahulu, melakukan 3 hal tadi, ya, pendekatan, modifikasi kurikulumnya, pendekatan orang tua, survei internal, survei kita melalui modalitasnya, lalu kita lakukan pembelajaran atau modifikasi pembelajaran khusus untuk dia. Nah, begitu Ibu. Guru Aris, bisa dibantu Guru Afik, Guru Aris? Bisa. Apa? Gambar webinar itu share screen. Luar biasa ya ini jawaban dari Guru Asep tadi. Ini sambil menunggu Guru Apik, sudah siapkah Guru Apik? Oke, sudah kayaknya Guru. Oke, kami persilakan kepada Guru Afik. Terus semuanya. Cek, halo. Ya, siap. Oke, halo. Screen ini bukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi guru-guru hebat semuanya. Pagi, tetap Pagi, semangat. Subhanallah ya. Sudah siang menjelang sore tapi semangatnya masih pagi. Baik, terima kasih guru-guru semuanya, guru-guru hebat, guru-guru yang profesional semua. Sebelum saya mulai berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya dapatkan, alangkah baiknya sama-sama kita awali kegiatan kita di sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan awal dari bismillah, insya Allah semuanya lancar sampai akhir nanti tanpa ada kendala. Allahumma amin. Baik guru-guru hebat semuanya, sebelum saya berbagi ilmu, saya juga ingin berbagi ta'aruf ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Al-Amin. Saya berasal dari Musirawas. Kalau seperti yang disebutkan Guru Asap tadi, tepatnya di Merasi. Dan alhamdulillah sekarang saya diamanahkan ya, bukan bekerja tapi diberikan amanah. Ini beban sekali ini karena amanah yang harus saya jalani. Saya diberi amanah untuk berbagi ilmu di SDIT Al-Qudwa. Subhanallah ya. Semasi ada kesempatan untuk berbagi ilmu, saya tetap akan membagikan ilmu yang saya dapatkan. Kecil besarnya ilmu yang saya dapatkan, banyaknya ilmu atau sedikitnya ilmu yang saya dapatkan, itu adalah sebuah amanah yang harus kita bagikan. Baik guru-guru yang hebat semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Subhanallah ya, semangatnya benar-benar pagi. Sampai siang menjelang sore ini masih tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada guru-guru hebat semuanya, terutama Master Guru, ada Guru Andri, Guru Ani, ya guru saya itu, dan guru kita semua, ya, yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar dan kemudian berbagi ilmu dengan guru-guru hebat semua. Kemudian dan juga terima kasih kepada guru-guru hebat semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan adanya ajang kegiatan ini menjalin silaturahmi di antara kita. Ya, walaupun kita tidak ketemu dengan secara nyata, tapi subhanallah ya, bisa dilihat yang ikut ini hampir 200 ya yang daftar, subhanallah. Ini membuktikan bahwa kita adalah guru-guru yang hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik guru-guru hebat semuanya, izinkanlah saya di sini menyampaikan atau berbagi ilmu yang saya dapatkan. Namun mohon guru ya, saya bukan berarti yang terbaik ataupun yang pinter. Mungkin ada yang lebih dulu daripada saya. Namun izinkanlah saya untuk membagikan ilmu yang saya dapatkan. Seperti pepatah mengatakan bahwa uzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat yang menyampaikan. Subhanallah. Baik. Guru-guru hebat semua, dari siang tadi guru-guru Master Guru sudah menyampaikan ilmunya dan berbagi kepada guru-guru hebat semua. Yang pertama tadi tentang modalitas belajar yang disampaikan oleh Guru Aris, subhanallah ya. Kemudian juga ada pengelolaan kelas yang disampaikan oleh Guru Asfik. Subhanallah, ini masih muda guru ini, subhanallah ya. Tapi semangatnya semangat pagi. Kemudian juga ada manajemen kelas yang disampaikan tadi sebelum saya, yaitu Guru Asep. Subhanallah ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah materi yang terakhir yang saya sampaikan pada siang menjelang sore ini adalah tentang display kelas.
Baik, guru-guru hebat semua, hari ini kita akan membahas tentang baik, guru-guru hebat semua, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada guru-guru hebat semua. Pertanyaannya begini, apa sih display itu? Coba mohon ada yang bisa menjawab, satu atau dua guru yang hebat. Monggo guru, apa sih display itu? Ada yang bisa bantu menjawab? Baik, Guru Nuraida, kayaknya juga open mic itu. Monggo. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai display kelas. Display kelas ini adalah merupakan konsep yang merupakan acuan guru dalam proses pembelajaran, baik itu dalam bentuk gambar ataupun penataan kelas dan video-video yang mungkin akan diterapkan dalam pembelajaran. Makasih. Subhanallah. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Nuraida. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Baik, ada lagi? Guru Wahyu kayaknya tadi open mic. Guru Wahyu. Baik, guru-guru semua. Coba kita lihat di slide, ada ruangan, di mana ruangan itu sepertinya sudah banyak display yang dipajang dan juga display yang ditempel. Nah, itu ruangan yang sudah didesain gitu ya. Nah, indah nggak itu? Indah ya, subhanallah. Kemudian Guru Afif. baik, guru-guru semua, maaf tadi agak terhempas sedikit ya. Selanjutnya nah, ini ada dua ruangan, di mana ruangan itu yang pertama tidak ada displaynya, kemudian yang sebelahnya lagi ada displaynya. Kira-kira
lebih nyaman yang mana ruangan ketika kita belajar atau mengadakan pembelajaran. Gambar yang kedua, Pak Haris. Afik ya. Baik, terima kasih Guru Wahyu, subhanallah. Ya, Guru ya Wahyu sudah menjawab tadi bahwa ruangan yang kedua tadi adalah nyaman ibaratnya. Ya, Penuh karena warna. penuh warna, subhanallah, penuh warna, penuh pandangan mata yang indah gitu ya. Kalau yang sebelahnya polos gitu ya, subhanallah. Monoton. Ya. Monoton, nggak ada ininya, subhanallah ya. Baik. Baik, Guru. Apa itu display? Menurut Sampurno, display merupakan suatu media yang digunakan untuk memberikan informasi penting yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Sampurno juga mengatakan bahwa display adalah menampilkan hasil karya anak didik baik untuk kelasnya sendiri maupun untuk dipertontonkan pada lingkungan terbatas. Nah, ini menurut Sampurno. Kemudian, display kelas merupakan tampilan pada ruang kelas dengan berbagai karya kreativitas atau guru serta media visual lainnya yang menunjang dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, display kelas umumnya berupa area atau kerajinan 2 atau 3 dimensi. Kemudian, karya 2 dimensi yang ditempel berupa hasil karya seni dan kerajinan yang dibuat oleh peserta didik secara bersama-sama seperti lukisan, wallpaper, tema suatu pembelajaran tertentu. Adapun karya 3 dimensi yang bisa dipajang berupa kerajinan dari karya tanah liat, kemudian karya-karya 3 dimensi lainnya. Baik, display itu sama nggak dengan media? Display itu adalah hasil dari media itu ada yang bisa dijadikan display, ada juga yang tidak bisa dijadikan display. Nah, kemudian kalau media tadi adalah yang seperti baik, media adalah yang digunakan atau oleh guru dalam menunjang pembelajaran. Baik guru-guru yang hebat semuanya, kita teruskan. Apa itu fungsi display? Fungsi display itu sebagai tempat menempel karya yang dihasilkan oleh siswa. Nah, biasanya kalau di sekolah itu ada tempat di mana bisa untuk memajang karya-karya yang dihasilkan oleh peserta didik atau media yang bisa jadi display yang dibuat oleh guru dan siswa, ya, dipajang di tempat display. Kemudian sebagai bentuk penghargaan, adanya display penghargaan, misalkan gini, misalkan Guru Taufik bisa menghafalkan lagu SD
PI. Nanti diberikan bintang. Di situ biasanya ada bintang display. Kalau bisa lagi, guru Anis, beliau bisa menghafalkan surah Al-Fatihah. Dikasih bintang dan bintangnya bisa ditempel. Atau juga penghargaan yang lain yang bisa dipajang atau dijadikan display di kemudian fungsi selanjutnya dari display itu sendiri adalah meningkatkan motivasi siswa. Jadi siswa itu biasanya kalau siswa-siswi kita itu mendapatkan atau bisa menjawab pertanyaan dari guru atau bisa melakukan sesuatu yang baik, ketika dia diberikan motivasi, reward, dia akan lebih semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga melakukan pembelajaran. Kalau kita memberikan motivasi yang baik, reward yang bagus, anak-anak akan antusias dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Namun ketika anak-anak ini itu tidak pernah mendapatkan reward atau motivasi dari gurunya, maka ya biasa-biasa saja. Maaf Guru Aris, suaranya kurang kedengar ini. Guru Asep bisa bantu? Ketika guru baik guru, maaf. Coba dibantu guru, suaranya nggak jelas ini. Baik guru, gimana? Suaranya kurang jelas guru. Bisa dengar suara saya? Bisa guru. Suara guru Afiknya kurang jelas. Di tempat lain gimana? Jelas? Ini saya lihat di chat banyak yang sama. Kurang jelas, Bu. Saya juga. Jelas suara. Gimana guru lain? Apakah jelas suara guru Afiknya? Kurang jelas, gimana Bu. guru? Jelas? Coba guru. Halo. Iya, bisa jelas? Jelas guru? Sudah. Guru lain jelas? Sudah. Alhamdulillah. Nah, masalahnya kami juga desa, jadi agak terhempas sinyalnya. Baik, kita teruskan guru-guru. Fungsi display selanjutnya adalah memberikan informasi. Nah, biasanya display itu ada yang ditempel di kelas itu. Saya datang belajar mencari ilmu dan pulang membawa ilmu. Atau juga gini, kalau dalam mahfuzat itu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Ya. Kemudian memberikan informasi, oh, kalau kita bersungguh-sungguh artinya kita bisa. Memberikan informasi atau juga slogan-slogan yang lain yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian fungsi display selanjutnya adalah sebagai hiasan. Selain sebagai motivasi, informasi, display juga bisa menjadi hiasan. Seperti yang saya tampilkan pertama tadi, ada ruangan yang sudah di-display, subhanallah ya, indah sekali. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jalal. Bahwa Allah itu indah dan dia juga menyukai keindahan. Nah, indah itu bagus. Subhanallah ya, dengan hiasan yang ada itu memberikan ketertarikan kepada peserta didik agar lebih nyaman ketika belajar di dalam kelas.
Seperti yang disampaikan Guru Asep tadi, kalau ruangannya bersih, wangi, rapi, tertata rapi, anak pun akan betah di dalam kelas. Tapi kalau di dalam ruangannya itu berantakan, kaos kaki masuk, bau kaos kaki seperti yang disampaikan Guru Asep tadi, akan membuat zona kelas itu tidak nyaman. Nah, seperti itu. Subhanallah ya. Baik. Kemudian fungsi display selanjutnya adalah menstimulasi siswa. Dengan adanya display, itu akan memberikan motivasi dan ketertarikan peserta didik lebih nyaman ketika melakukan pembelajaran. Banyak yang dipandang, banyak yang dilihat, ya. Dalam artian pandangan yang baik ya, memberi semangat kepada siswa dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian fungsi display juga sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bisa dijadikan media oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran yang disampaikan di saat